Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Mariam dengan NIM J1B02410090 tab 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai urutan mesin yang digunakan dalam proses pembuatan gula kristal dari tebu. Jadi, gula kristal yang kita konsumsi sehari-hari itu ternyata tidak langsung diperoleh dari tebu. Tebu itu harus melalui serangkaian proses yang cukup panjang, mulai dari pengangkutan bahan baku, ekstraksi nira, terus pemurnian, penguapan, pembentukan kristal, hingga pengemasan. Nah, setiap tahap itu menggunakan mesin yang berbeda dengan fungsi yang saling mendukung untuk menghasilkan gula yang bersih, kering, dan siap dipasarkan. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan bagaimana proses dan mesin-mesin apa saja yang digunakan tahap per tahap. Langsung aja kita masuk ke slide-nya. Nah, jadi proses pertama itu dimulai pada mesin chain carrier atau konveyor tebu. Nah, mesin ini tuh mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antar area penerimaan bahan baku dengan area pengolahan. Nah, setelah tebu itu ditimbang, tebu itu dimasukkan ke atas konveyor yang digerakkan oleh motor listrik. Kemudian, konveyor akan membawa tebu secara terus-menerus menuju tahap berikutnya. Nah, penggunaan carrier ini tuh membuat proses pemindahan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan mampu menangani tebu dalam jumlah besar dibandingkan jika dilakukan secara manual. Gitu. Kemudian kita lanjut ke mesin kedua, yaitu lanjut ke proses selanjutnya, yaitu setelah diangkut, tebu masuk ke tahap persiapan menggunakan dua mesin, yaitu can cutter dan shredder. Nah, mesin can cutter ini bertugas untuk memotong batang tebu menjadi ukuran yang lebih kecil. Tujuannya agar tebu lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Kemudian, namun pemotongan saja itu belum cukup. Oleh karena itu, tebu kemudian masuk ke mesin shredder, yang dimana mesin ini tuh mencacah dan menghancurkan serat tebu sehingga struktur jaringan tanamannya itu terbuka. Bayangkan seperti memeras spons, semakin terbuka pori-porinya, semakin mudah cairan di dalamnya keluar. Nah, prinsip yang sama digunakan pada tebu agar nira dapat diekstraksi secara maksimal pada proses penggilingan. Kemudian, kita lanjut ke slide berikutnya, atau proses selanjutnya. Nah, setelah serat tebu itu terbuka, proses dilanjutkan ke mill tandem atau mesin gilingan tebu. Ini merupakan salah satu mesin terpenting dalam industri gula karena berfungsi mengambil nira yang terkandung di dalam batang tebu. Nah, tebu dilewatkan melalui beberapa pasangan roll yang memberikan tekanan yang tinggi. Nah, akibat tekanan tersebut, nira keluar dari serat tebu dan ditampung untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, ampas tebu atau bags dipisahkan. Menariknya, di banyak pabrik gula, bags tidak dibuang, tetapi digunakan kembali sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan energi. Biasanya ini itu untuk bioetanol ya, biasanya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah nira itu diperoleh, kualitasnya masih sangat rendah karena masih mengandung banyak sekali kotoran. Nah, karena itu, nira terlebih dahulu melewati mesin yang namanya juice screen atau saringan nira. Nah, mesin ini itu menyaring serat-serat halus dan kotoran kasar yang terbawa dari proses penggilingan. Nah, setelah disaring, nira masuk ke juice header. Pada tahap ini, suhu nira dinaikkan hingga sekitar 70 sampai 105 derajat Celcius menggunakan uap panas. Nah, pemanasan ini itu bertujuan untuk mempersiapkan nira untuk proses pemurnian sekaligus membantu mempercepat pengendapan kotoran pada tahap berikutnya. Terus lanjut ke slide berikutnya. Sini kita masuk ke proses tahap pemurnian nira. Nah, pada tahap ini nira masuk ke mesin defekator. Nah, di alat ini ditambahkan susu kapur atau milk of lime. Nah, penambahan kapur ini bertujuan untuk menetralkan pH dan membantu mengontrol untuk membantu pengotor mengumpal membentuk flok. Kemudian selanjutnya nira itu dialirkan ke clarifier, mesin clarifier. Nah, di dalam clarifier ini flok dan lumpur hasil reaksi akan mengendap di bagian bawahnya. Nah, sedangkan nira yang lebih jernih itu berada di atas. Nah, melalui tahap ini, sebagian besar pengotor berhasil dipisahkan sehingga kualitas nira itu meningkat secara signifikan. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, meskipun sudah dipisahkan, lumpur hasil clarifier ternyata masih mengandung nira yang berharga. Meskipun sudah dipisahkan, lumpur hasil clarifier ternyata masih mengandung nira yang berharga. Oleh karena itu, digunakan rotary vacuum filter. Nah, mesin ini itu bekerja menggunakan sistem vakum untuk menyedot kembali nira yang masih terperangkap dalam lumpur. Nah, cairan yang berhasil diambil akan dikembalikan ke proses produksi, sedangkan padatannya itu dibuang.
Nah, tahap ini itu sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kehilangan gula selama proses pengolahan. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah diperoleh nira yang relatif jernih, langkah berikutnya adalah meningkatkan konsentrasi gula di dalamnya. Nah, hal ini itu dilakukan menggunakan evaporator. Nah, mesin ini menguapkan sebagian besar kandungan air sehingga nira berubah menjadi lebih kental. Nah, namun pada tahap ini gula belum terbentuk. Oleh karena itu, nira kental kemudian masuk ke vakum PEM. Vakum PEM ya. Nah, di dalam vakum PEM ini proses pemanasan dilakukan dalam kondisi tekanan rendah atau vakum. Di vakum. Nah, kondisi vakum ini membuat titik didih menjadi lebih rendah sehingga kristal gula dapat mulai terbentuk tanpa merusak kualitas sukrosa yang terkandung di dalam nira tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas 3 mesin juga. Nah, setelah inti kristal terbentuk, lanjutan slide tadi, proses dilanjutkan ke crystallizer. Nah, di sini campuran didinginkan secara perlahan sambil terus diaduk. Kemudian di sini bertujuannya agar kristal gula tumbuh lebih besar dan seragam. Selanjutnya campuran masuk ke centrifuge. Mesin ini bekerja seperti pengering pakaian yang berputar sangat cepat. Gaya centrifugal ini memisahkan kristal gula dari cairan molas. Gitu. Kemudian kristal yang diperoleh itu masih mengandung sedikit air sehingga perlu dikeringkan menggunakan rotary dryer dengan bantuan udara panas. Nah, setelah kering, gula ini masih memiliki suhu yang cukup tinggi. Oleh karena itu, gula didinginkan menggunakan sugar cooler agar tidak menggumpal saat disimpan. Kemudian lanjut ke slide terakhir, yaitu slide 10. Nah, setelah proses yang begitu panjang tadi, pada tahap akhir, gula kristal yang telah kering dan dingin disimpan terlebih dahulu di dalam sugar silo. Nah, silo ini berfungsi untuk menjaga kualitas gula dan mengontrol kelembapan dan ventilasi selama penyimpanan. Setelah itu, gula masuk ke packing mesin. Mesin ini melakukan proses penimbangan. Nah, setelah itu gula masuk ke packaging mesin. Nah, mesin ini itu melakukan proses penimbangan, pengisian kemasan, penyegelan hingga pelabelan secara otomatis. Nah, hasil akhirnya adalah gula kristal yang siap dipasarkan pada konsumen. Jika disimpulkan, proses pembuatan gula kristal merupakan rangkaian proses yang saling terhubung. Setiap mesin memiliki fungsi spesifik, mulai dari pengambilan nira dari tebu hingga menghasilkan gula kristal yang siap dijual. Nah, apabila satu mesin tidak bekerja dengan baik, maka kualitas gula yang dihasilkan juga akan menurun, begitu. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan ini dapat kita ketahui bahwa produksi gula kristal itu memerlukan serangkaian mesin yang bekerja secara berurutan, mulai dari sand carrier hingga packaging mesin. Nah, untuk menghasilkan gula yang tentu saja itu semua bertujuan untuk menghasilkan gula yang berkualitas tinggi. Begitu. Jadi sangat panjang ya proses pembuatan gula sehingga gula tersebut bisa kita konsumsi. Mungkin terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton. Wabillahi taufik. Maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.